Assalamualaikum. Selamat datang dalam program Children Corner. Bersama kami, Falah dan Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin. Langsung saja yuk kita sapa Falah dan Fakih serta adik-adik yang ada di studio. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelihatannya sedang tidak baik. Kami sedang rindu untuk pulang ke rumah, Kak. Oh, seperti itu. Memang pastinya sudah rindu ya pulang ke rumah. Karena kan kemarin waktu libur juga masih dalam masa pandemi, jadi nggak bisa pulang kan? Iya, Kak, betul. Sabar ya adik-adik. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkegiatan seperti biasa dan tentunya bisa pulang ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Amin. Kalau kakak boleh tahu, adik-adik sudah berapa lama tidak pulang ke rumah? Kalau Farhan sih sudah hampir setahun Kak Ripin. Tepatnya sudah 9 bulan. Kok 9 bulan, Farhan? Bukannya sudah 10 bulan? Kan kita terakhir pulang sama-sama. 9 bulan dong Mujib. Kan terakhir kita pulang kan bulan Februari. Kok kalian bisa pulang sama-sama? Iya, Farhan dan Mujib kebetulan ada urusan keluarga waktu itu. Jadi bisa pulang dalam waktu yang bersamaan. 10 bulan dong. Coba deh hitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Tuh kan 9. Salah dong. Tadi belum sebetulnya gak disebutkan. Ini biasanya sutahin. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 kan? Oh iya, Farhan ketinggalan Septembernya. Sudah. Kalau yang lain? Ya semua hampir sama, Kak. Hampir setahun belum pulang. Kalau Fakih sudah berapa bulan ya? Apaan sih Fakih? Kita kan terus ada di rumah. Oh iya ya Kak. Fakih kan cuma pengen ada rasa kebersamaan dengan teman-teman Kak. Ya tidak seperti itu juga Fakih. Kan kita sering berkumpul di rumah dengan teman-teman semua. Falah sih berharapnya teman-teman ya mau menganggap rumah Falah dan Fakih ini ya seperti rumah teman-teman juga. Kita semua kan saudara. Kak Falah baik sekali. Kalau gitu, nanti Mujib tidur di tempat tidur yang Kak Falah ya. Boleh, tapi bayar ya. Iya, tapi nanti tagih ke Fakih aja. Loh, kok jadi Fakih sih? Kalian ini ada-ada saja tingkahnya. Sudah. Seperti yang kakak bilang tadi, bahwa kita hendaknya terus berdoa agar pandemi ini cepat hilang. Betul tuh Kak Arifin. Selain itu, kita juga hendaknya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari keburukan dari pandemi ini. Tidak lupa juga berdoa khusus untuk orang yang sudah terdampak oleh wabah ini atau orang-orang yang bersinggungan langsung menangani wabah ini seperti tim medis. Hebat sekali adik-adik. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Sama-sama, Kak. Ngomong-ngomong, di pertemuan kita kali ini asiknya kita membahas apa ya? Kak Arifin, kan biasanya kita belajar doa-doa ya. Bagaimana kalau kali ini kita membahas mengenai kalender atau penanggalan? Kan kalender ada beberapa jenis kan, Kak? Ada kalender Masehi yang biasa kita pakai, lalu ada juga kalender Hijriah. Bahkan jemaat juga kan punya kalender sendiri kan, Kak? Betul tuh Falah, boleh juga. Gimana adik-adik? Setuju atau tidak kalau di pertemuan kali ini kita membahas mengenai kalender? Setuju, Kak Arifin. Iya Kak, setuju. Agar kita tidak salah hitung bulan lagi seperti Farhan tadi. Tadi itu bukan salah, tapi lupa. Ya sudah, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan berkenaan dengan kalender Masehi. Siapa yang mau menjelaskan? Talha, Kak. Kalender Masehi itu ialah kalender yang dihitung mulai dari kelahiran Nabi Isa AS. Benar nggak, Kak? Benar Talha.
Lengkapnya, kalender Masehi ialah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Dan seperti kata Talha tadi, kalau perhitungannya didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masehi dihitung sejak hari tersebut, sedangkan sebelum itu disebut sebelum Masehi atau SM. Perhitungan tanggal dan bulan pada kalender Julian disempurnakan pada tahun 1582 menjadi kalender Gregorian. Penanggalan ini kemudian digunakan secara luas di dunia untuk mempermudah komunikasi. Nah, untuk jumlah harinya sebanyak 365 hari dalam setahun. Setiap tahun keempat atau tahun yang habis dibagi 4 merupakan tahun kabisat dengan total hari sebanyak 366 hari. Bulan Februari yang biasanya 28 hari di tahun kabisat menjadi 29 hari. Nah, kita sempat bahas dulu kan? Betul Kak, 29 Februari itu cuman ada 4 tahun sekali ya Kak Arifin. Nah, untuk jumlah bulannya ada 12 bulan. Sekarang coba Damar sebutkan nama-nama bulan yang ada di kalender Masehi. Tapi jangan terlewat seperti yang tadi ya. Baik Kak, Damar sebutkan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bagaimana Kak Arifin? Tidak ada yang terlewatkan? Bagus Damar, sudah lengkap dan tidak ada yang terlewat. Nah, sekarang kita ke kalender Hijriah. Kali ini siapa yang mau membantu kakak menjelaskan? Fakti Kak, Fakti. Fakti coba jelaskan ya Kak, tapi kalau ada yang kurang, Kak Arifin yang lengkapi seperti tadi ya Kak. Boleh Fakih, coba jelaskan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, Kak Arifin yang lengkapi. Kalender Hijriah merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting umat Islam. Kalender ini dinamakan dengan kalender Hijriah karena pada tahun pertama kalender ini terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hebat Fakih menjelaskannya. Kak Arifin jadi bingung mau menambahkan apa. Oh iya, jika dikaitkan dengan kalender Masehi, kalender Hijriah dimulai sejak tahun 622 Masehi, yakni tepat ketika Hazrat Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Arifin, ada lagi tidak perbedaan kalender Masehi dan Hijriah? Ada Gulam. Salah satunya ialah kalender Hijriah memiliki sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus sinodis bulan, yaitu siklus 2 fase bulan yang sama secara berurutan. Pergantian bulan baru berdasarkan pada penampakan hilal. Bulan sabit terkecil yang dapat diamati dengan mata telanjang, sehingga jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah berkisar antara 354 hingga 355 hari. Sedangkan sistem penanggalan kalender Masehi berdasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dan jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi umumnya adalah 365 hari dan setiap 4 tahun sekali 366 hari yang disebut tahun kabisat tadi. Oh, perbedaan jumlah hari dalam 1 tahunnya itu berarti yang membuat 1 Ramadan selalu berubah di setiap tahunnya ya Kak? Akhirnya terjawab pertanyaan Mujib selama ini. Benar sekali Mujib. Penasaran ya kenapa selama ini hari-hari besar Islam selalu berubah tiap tahunnya? Iya Kak, tapi sudah terjawab kok sekarang. Nah, untuk nama-nama bulan dalam kalender Hijriah, siapa yang bisa sebutkan? Farhan coba ya Kak, tapi kalau tidak berurutan gak apa-apa ya Kak. Iya, tidak apa-apa. Silakan Farhan. Nama-nama bulan di tahun Hijriah itu ada Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Muharram, Safar, Rajab, Syakban, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Jadi, nama-nama bulan di tahun Hijriah dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan diakhiri dengan Zulhijjah. Kak Arifin, untuk nama-nama hari di kalender Hijriah juga kan berbeda kan Kak?
Benar sekali, Falah. Nama-nama harinya juga berbeda. Falah bisa sebutkan? Bisa dong Kak Arifin. Nih ya, Fala sebutkan. Minggu itu Ahad, artinya pertama. Senin itu Isnin, artinya kedua. Selasa itu Sulasa, artinya ketiga. Kalau Rabu, Arbi'a, artinya keempat. Kalau Kamis, itu Khamis, artinya kelima. Jumat, itu Jumu'ah, artinya perkumpulan. Dan Sabtu itu Sabat, yang artinya istirahat. Wah, adik-adik kakak memang benar-benar hebat. Bahkan dengan artinya juga sekaligus bisa disebutkan. Kak Arifin, sebenarnya ada berapa kalender sih di dunia ini? Ada banyak, Damar. Di antaranya yang tadi baru saja kita bahas. Kalau contoh lain seperti kalender Imlek untuk Tionghoa, kalender Saka, kalender suku Maya juga cukup terkenal. Bahkan di Indonesia untuk beberapa suku punya kalender masing-masing. Seperti kalender Jawa, kalender Sunda, dan kalender Saka Bali. Tapi untuk internasional digunakan kalender Masehi Gregorian ya. Sekarang kita bahas kalender apa lagi Kak Arifin? Jadi penasaran. Terakhir kita bahas kalender jemaat ya. Masa kita banyak dari tadi membahas tentang kalender di dunia, tapi kalender jemaat kita tidak bahas? Bahas dong Kak, malah dari tadi Talha tunggu-tunggu untuk penjelasan kalender jemaat. Ya sudah, langsung kita bahas ya mengenai kalender Jemaat Ahmadiyah. Pertama-tama kakak mau tanya nih ke semua adik-adik. Apa sih sebutan untuk kalender dalam Jemaat Ahmadiyah? Hijri Syamsi Kak Arifin. Benar adik-adik. Jadi kalender Jemaat Ahmadiyah itu ialah kalender Hijri Syamsi. Kalender Hijri Syamsi juga menggunakan perhitungan matahari, sama seperti kalender Gregorian. Namun, perhitungannya dimulai dari saat hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan di setiap nama bulan dinamakan dari peristiwa penting yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW yang bertepatan dengan bulan tersebut. Sekarang giliran adik-adik ya, yang menjelaskan nama bulan di kalender Hijri Syamsi dan peristiwa apa yang berkaitan. Januari itu Sul di kalender Hijri Syamsi dan artinya damai. Untuk peristiwanya yaitu terjadi perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah antara pihak Muslim dan Quraisy. Ya benar. Selanjutnya Gulam, nanti Talha, dan seterusnya hingga Fakih. Pokoknya semuanya harus kebagian. Februari itu tablik, artinya dakwah, dan untuk peristiwanya yaitu ketika Rasulullah SAW mengirim surat yang berisi tablik Islam kepada raja-raja. Bulan Maret itu aman, artinya keamanan, dan peristiwanya Rasulullah SAW dalam Haji Wada mengumumkan jaminan keamanan bagi seluruh muslimin. Selanjutnya syahadat, artinya kesyahidan. Dan untuk peristiwanya itu, syahidnya 80 sahabat Rasulullah SAW dikarenakan tipu muslihat kaum kufar. 70 orang sahabat syahid pada peristiwa yang dikenal dengan Bir Maunah. Sedangkan 10 orang sahabat disyahidkan pada peristiwa Ar-Rajib. Bulan Mei kalau di kalender Hijri Syamsi itu hijrah dan peristiwanya yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kak Arifin, Mujib sih tahu kalau bulan Juni di kalender Hijri Syamsi itu ihsan, dan artinya ialah kebaikan. Tapi untuk penjelasan peristiwanya, Mujib sedikit lupa Kak Arifin. Cuman sekedar tahu kalau ada salah satu bangsa Arab yang memulai permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Benar Mujib. Untuk lebih lengkapnya, yaitu peristiwa ketika suku Arab, Banu Ta'i, mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan kekuatan mereka dikalahkan. Dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Seorang yang kemurahan dan kebaikannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah SAW mengenai silsilah keluarganya, beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. Begitu Mujib. Karena bagian Mujib, kakak yang menjelaskan, sekarang Mujib jelaskan lagi untuk bulan berikutnya ya. Baik Kak Arifin, untuk bulan selanjutnya yaitu Wafa, yang artinya kesetiaan, dan peristiwa yang terjadi yaitu saat para sahabat menunjukkan kesetiaan luar biasa pada ekspedisi Dzatur Riqa. Masih ada 5 lagi nih.
Bagaimana kalau kita kasih semua ke Falah dan Faki? Falah 3, Faki 2. Gimana Falah Faki? Setuju? Setuju dong, Kak. Ayo Kak Fala duluan. Ingat ya, bagian kakak itu 3, jangan dihabisin semua. Iya, Faki. Tenang, gak kakak habisin kok. Nah, selanjutnya bulan Agustus, yaitu zuhur di kalender Hijri Syamsi. Dan artinya adalah penampakan. Kalau peristiwanya yaitu Islam mulai muncul di luar Arab. Lalu September, bulan Tabuk di kalender Hijri Syamsi. Dan untuk peristiwanya yaitu ekspedisi kaum muslim hingga wilayah Tabuk sebagai tindakan preventif terhadap serangan dari kerajaan Romawi. Bulan Oktober itu Ikha dan artinya persaudaraan. Peristiwanya yaitu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Lalu, Ingat Kak Fala, 3 aja ya. oh iya, maaf Fakih, kakak keasikan. Padahal udah diingatkan, hampir saja Faki gak kebahagiaan. Malah mengobrol Falah dan Faki. Teman-teman sudah menunggu nih untuk yang selanjutnya. Hampir ikut lupa juga nih. Jadi teman-teman, selanjutnya ada nubuah di kalender Masehi, bulan November, dan artinya ialah kenabian. Peristiwanya ialah dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ialah Fatah, artinya kemenangan. Dan peristiwa yang terjadi ialah ketika Rasulullah SAW bersama 10.000 sahabat menaklukkan Mekah dan dikenal dengan peristiwa Fatah Mekah. Wah, terbukti pintar-pintar ya memang adik-adik kakak. Semua nama bulan, arti, dan peristiwa di kalender Hijri Syamsi sudah tahu. Tapi adik-adik tahu tidak? Kalau sebenarnya jumlah 12 bulan ada difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Suci adik-adik. Yaitu di surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bagaimana adik-adik untuk pembahasan kali ini? Suka tidak? Tentu dong Kak Arifin, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Benar gak teman-teman? Benar, Kak Arifin. Falah dulu pernah dengar Kak mengenai musim dan kaitannya dengan bulan dalam setahun. Nah, contohnya tuh di bulan yang berakhiran ber seperti September, Oktober, November, dan Desember itu pasti sudah mulai masuk musim hujan. Dan kita disarankan siapkan ember. Tapi sekarang sepertinya musim sudah tidak menentu ya Kak. Yang seharusnya musim hujan jadi kemarau dan sebaliknya. Nah, yang Fala mau tahu itu penjelasan mengenai bagaimana musim bisa terjadi dan apa ada kaitannya dengan bulan di setiap tahunnya.
Sebenarnya kalau akhiran ber pada bulan Oktober dan seterusnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ember ataupun penanda memasuki musim penghujan, Falah. Lalu bagaimana penjelasan untuk bisa terjadi perubahan musim, Kak? Jadi penasaran nih, Kak. Ketepatan nih, Kak Ripin punya video animasi yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya musim di setiap belahan bumi. Langsung saja yuk kita saksikan. Tahukah kamu kenapa ya musim bisa berganti? Musim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. Nah adik-adik, untuk mengetahui kenapa musim bisa berubah, terlebih dahulu kita harus memahami bahwasannya bumi berputar pada sumbunya, yang biasa kita sebut dengan rotasi bumi. Dalam waktu bersamaan, bumi juga mengelilingi matahari yang biasa kita kenal dengan revolusi bumi. Sumbu bumi ialah garis imajiner sebagai pusat bumi berotasi. Dan sumbu tersebut menghubungkan dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Perlu diingat ya adik-adik, sumbu bumi memiliki sudut kemiringan 23,5 derajat. Kemiringan sumbu bumi ini menghasilkan perbedaan intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi di sepanjang tahun atau dalam satu kali revolusi bumi. Perbedaan intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi inilah yang membuat perubahan musim di setiap zona iklim. Lalu, apa itu iklim? Iklim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Zona iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis berada di sekitar garis ekuator bumi, di sekitar 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Oh iya adik-adik, iklim tropis juga terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu iklim hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Yang membedakannya ialah curah hujan di setiap iklimnya. Mulai dari yang hujan sepanjang tahun sampai tidak turun hujan sama sekali. Negara-negara yang beriklim tropis antara lain India, Arab Saudi, negara-negara Amerika Tengah, dan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Zona iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis berada di sekitar 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, dan 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 40 derajat lintang selatan. Iklim subtropis dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu iklim subtropis panas dan iklim subtropis hangat. Contoh negara-negara yang beriklim subtropis ialah Korea Utara, Korea Selatan, Iran, Irak, Tiongkok, Afrika Selatan, dan Australia bagian selatan. Untuk musim di iklim subtropis berbeda dengan iklim tropis yang hanya memiliki 2 musim. Iklim subtropis memiliki 4 musim loh adik-adik, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya adalah iklim sedang. Iklim sedang terletak di sekitar 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara, dan 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Iklim sedang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Negara-negara yang beriklim sedang diantaranya adalah Irlandia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Musim pada iklim sedang juga memiliki 4 musim sama seperti iklim subtropis. Dan yang terakhir ialah iklim dingin. Iklim dingin terletak di sekitar 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara,
dan 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Iklim dingin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Negara-negara di zona iklim dingin diantaranya Finlandia, Denmark, Kanada, Alaska, Rusia bagian utara, dan Swedia. Nah adik-adik, sudah paham kan kenapa musim bisa berganti? Bagaimana adik-adik penjelasannya? Apakah masih penasaran? Tidak, Kak. Sudah tidak penasaran lagi, Kak. Penjelasannya benar-benar jelas. Alhamdulillah jika seperti itu. Baiklah, kita cukupkan dulu ya pembahasan kita kali ini. Nah, itu dia adik-adik pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Children Corner dan jangan lupa untuk memfollow semua akun media sosial MTA Indonesia. Kakak Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Seperti biasa, kita coba ingat-ingat kembali yuk. Apa saja yang telah kita bahas hari ini? Hari ini kita membahas mengenai macam-macam kalender dan mengenai perubahan iklim. Kalender yang pertama kita bahas adalah kalender Masehi. Kalender Masehi ialah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Perhitungan tanggal dan bulan pada kalender Julian disempurnakan pada tahun 1582 menjadi kalender Gregorian. Jumlah harinya sebanyak 365 hari dalam setahun. Setiap tahun keempat atau tahun yang habis dibagi 4 merupakan tahun kabisat dengan total hari sebanyak 366 hari. Kalender Masehi mempunyai 12 bulan. Di antaranya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Yang kedua adalah kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting umat Islam. Kalender ini dinamakan dengan kalender Hijriyah karena pada tahun pertama kalender ini terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriyah dimulai di tahun 622 Masehi. Kalender Hijriyah memiliki sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus sinodis bulan, yaitu siklus 2 fase bulan yang sama secara berurutan. Hari pada kalender ini berkisar antara 354 hingga 355 hari. Nama-nama bulan pada kalender ini adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Dan yang terakhir adalah kalender Hijri Syamsi, yaitu kalender Jemaat Ahmadiyah. Kalender Hijri Syamsi dibuat di masa kekhalifahan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an dan mulai dipakai pada tahun 1940. Kalender Hijri Syamsi juga menggunakan perhitungan matahari, sama seperti kalender Gregorian.
Namun perhitungannya dimulai dari saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan di setiap nama bulan dinamakan dari peristiwa penting yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan bulan tersebut. Nah, nama bulan dalam kalender Hijri Syamsi adalah Sulh, Tablik, Aman, Syahadat, Hijrah, Ihsan, Wafa, Zuhur, Tabuk, Ika, Nubuwah, dan Fatah. Selain itu, kita juga membahas masalah bagaimana musim berganti. Musim berganti disebabkan oleh perbedaan intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi. Inilah yang membuat perubahan musim di setiap zona iklim. Iklim sendiri terdapat 4 bagian, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, itu dia adik-adik. Semoga dapat menambah pengetahuan adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.